Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalil wajhikal karim wa azimi sultanik. Subhanakallahumma la ahsi sana'an alaika wa anta kama asnaita ala nafsika. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh khaira nabiyyin arsalahullahu ilal alami kullihi basira wa nazira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Salatan wa salaman da'imaini mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'du fa inni usikum wa nafsi bitaqwallahil qa'ili fi kitabihil Qur'an wa laysatit taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walallazina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia ini, khatib menyeru kepada jemaah sekalian untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta senantiasa menjaga dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan takwa tersebut kita diberikan solusi pada masalah yang sedang kita hadapi. Kita juga dilimpahi rezeki yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapapun yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surah At-Talaq. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang tidak pernah terlepas daripada perbuatan dosa tiap hari atau bahkan tiap waktu. Kita secara sadar maupun tidak sering melakukan perbuatan yang sejatinya menimbulkan dosa, baik melalui tindakan maupun lisan. Meskipun begitu, jemaah sekalian, kita dituntut untuk selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunan serta menyadari bahwa kita merupakan hamba yang lemah dan menahan diri untuk tidak melakukan dosa dan bermaksiat. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu bani Adama khata'un wa khairu khata'ina tawabin." Semua anak Adam pernah melakukan kesalahan dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini secara tegas menyatakan bahwa merupakan sifat manusia Bani Adam untuk berbuat kesalahan
Namun yang terbaik di antara mereka adalah ketika berbuat salah langsung menyadari kesalahannya dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, kita semua harus yakin bahwa Allah merupakan Tuhan yang Maha Pengampun atas segala dosa yang kita perbuat, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa meskipun dosa kita banyak hingga memenuhi langit, niscaya Allah akan mengampuni kita selama mau bertaubat kepadanya. Nabi SAW bersabda, "Lau akhta'tum hatta tablugha khotoyakumus sama, summa tubtum latabu alaikum." Sekiranya kalian melakukan kesalahan hingga kesalahan kalian mencapai langit dan bumi, kemudian kalian bertaubat, niscaya taubat kalian akan diterima. Hadis riwayat Ibnu Majah. Meskipun Allah Maha Pengampun, jangan sampai kemurahan Allah pada hambanya dijadikan kesempatan untuk melegitimasi kelalaian kita. Sebagai seorang hamba, tentu kita harus menjaga diri dari perbuatan dosa. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba yang lemah dan tidak dapat menghindari maksiat dan perbuatan dosa, maka kita harus menyegerakan taubat bahkan mulai dari sekarang. Jangan sampai kita bertobat dan meminta ampunan kepada Allah di usia tua nanti dengan anggapan bahwa kita masih muda dan sehat. Dalam Al-Quran, Allah banyak sekali menyebutkan dirinya sebagai zat yang menerima taubat hambanya, yang mengampuni segala dosa hingga Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Akan tetapi taubat dan permintaan ampun kepada Allah hanya diterima apabila sebelum datang dua waktu. Pertama, ketika ajal datang menjemput, dan yang kedua, ketika hari kiamat tiba. Terkait waktu yang pertama, yaitu taubat diterima ketika ajal menjemput, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 18, Bismillahirrahmanirrahim. Walaysati taubatu lillazina ya'maluna as-sayyi'ati hatta iza hadara ahadahumul maut qala inni tubtul an walallazina yamutuna wa hum kuffar ulaika a'tadna lahum azaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan, yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedang mereka dalam keadaan kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih. Quran surah An-Nisa ayat 18. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan ayat ini dalam karyanya At-Tafsir Al-Munir. Diterimanya taubat seseorang hamba dan ampunan Allah merupakan nikmat dan kebaikan bagi orang-orang yang bertaubat dosa dan terjerumus ke dalamnya selama tidak terus-menerus melakukan perbuatan tersebut. Para hamba Allah melakukan suatu kemaksiatan disebabkan karena adanya faktor hawa nafsu dan godaan syaitan, sehingga mereka pun bertaubat sebelum nyawa berada di ujung tenggorokan. Bahkan taubat masih diterima saat seseorang hamba menyaksikan malaikat yang mengambil ruhnya. Syekh Wahbah Az-Zuhaili At-Tafsir Al-Munir. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun waktu yang kedua,
Di mana taubat seorang hamba tidak diterima lagi ialah ketika hari kiamat tiba. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikah أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انظروا إنا منتظرون. Yang mereka nanti-nanti tidak lain hanyalah kedatangan malaikat kepada mereka untuk mencabut nyawa mereka, atau kedatangan siksa Tuhanmu, atau kedatangan beberapa ayat Tuhanmu. Pada hari kedatangnya ayat dari Tuhanmu, tidaklah bermanfaat lagi iman seseorang kepada dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa imannya. Katakanlah, tunggulah olehmu, sesungguhnya kami pun menunggu pula. Quran Surah Al-An'am ayat 158. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menegaskan bahwa tobat dan iman seseorang yang baru dilakukan di hari kiamat tidaklah berguna. Sebagaimana tidak bergunanya iman Fir'aun ketika baru menyadari kuasa Allah di saat ia tenggelam di Laut Merah. Syekh Wahbah Al-Zuhaili Tafsir Al-Munir. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari penjelasan yang telah dipaparkan tadi, hendaknya kita mulai berbenah diri dan muhasabah untuk merenungkan kembali hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini. Mulailah kita beristighfar dan meminta maaf kepada keluarga, kerabat, hingga teman orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya ayyuhan nasu tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, karena sesungguhnya aku juga bertaubat kepadanya sehari 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim.